bermanfaat walau sesaat. Baik, video kali ini akan membahas tentang topologi jaringan, pengertian macam-macam topologi serta kelebihan dan kekurangannya. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, baik menggunakan kabel maupun nirkabel, berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Berikut macam-macam topologi jaringan komputer. 1. Topologi bus atau topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer biasa karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data. Jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Selanjutnya, ciri khusus topologi bus. Node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Tidak diperlukan hub, yang banyak diperlukan adalah T-connector pada setiap Ethernet card. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan topologi bus. Berikut gambar topologi bus, topologi bus ya. Kelebihan topologi bus: tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Biayanya juga lebih murah dibanding topologi jaringan lainnya. Tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan. Kemudian sangat sederhana. Itulah beberapa kelebihan dari topologi bus. Kemudian kekurangan topologi bus. Pertama, tidak cocok untuk traffic jaringan yang padat. Setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk diterima dengan benar. Berikutnya, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Jadi itulah beberapa
kelemahan dari topologi bus. Selanjutnya, topologi star. Topologi star memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Ciri khusus topologi star, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Sangat mudah dikembangkan. Jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Lihat gambar topologi star. Sesuai namanya, seperti bintang. Berikut kelebihan dan kelemahan topologi star. Yang pertama adalah kelebihan topologi star. Pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Kemudian, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Dan kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Itulah beberapa kelebihan dari topologi star. Selanjutnya, kekurangan topologi star. Pertama, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Kemudian, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke central point. Jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lain. Kemudian jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. Kemudian lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Itulah beberapa kelemahan atau kekurangan dari topologi star. Next, topologi ring. Topologi ring adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin. Setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat atau jauh. Ciri khusus topologi ring adalah menggunakan kabel tipe UTP dan patch kabel, membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertabrakan. Cara kerja topologi jaringan ring: setiap node pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya, sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguatkan sinyal.
alat bernama token akan membantu saat proses penerimaan dan penerusan sinyal. Token juga berfungsi sebagai pengantar data jika dibutuhkan oleh suatu node. Berikut bisa dilihat gambar topologi ring. Nah, beginilah gambaran topologi ring. Kelebihan dan kelemahan topologi ring. Yang pertama, kelebihan topologi ring yaitu data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Kemudian, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Kemudian, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Kemudian, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Itulah beberapa kelebihan dari topologi ring. Selanjutnya, kekurangan topologi ring. Yang pertama, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Kemudian, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Kemudian, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Itulah beberapa kelemahan atau kekurangan dari topologi ring. Next, topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju, atau dalam kurung dedicated links. Ciri khusus topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kita lihat gambaran dari topologi mesh. Bisa dilihat kelebihan dan kelemahan topologi mesh. Pertama, kelebihan dari topologi mesh yaitu keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Kemudian, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Kemudian, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Itulah beberapa kelebihan dari topologi mesh. Selanjutnya, kelemahan dari topologi mesh adalah sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Kemudian, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Itulah beberapa kekurangan dari atau kelemahan dari topologi mesh. Lanjut, topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star dan dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan
topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Ciri khusus topologi tree. Kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Setiap komputer di jaringan ini dihubungkan dengan hub dan dihubungkan lagi dengan hub yang berfungsi sebagai jalur tulang punggung. Topologi star yang dihubungkan pada topologi tree berfungsi sebagai jalur tulang punggung atau pusat. Kemudian mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan topologi bus dan star, karena kedua topologi ini ada pada topologi tree. Berikut dilihat gambar dari topologi tree. Sesuai dengan namanya, tree yaitu pohon, seperti pohon. Kelebihan dan kelemahan topologi tree yaitu yang pertama, kelebihan topologi tree adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kemudian kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Jadi itulah kelebihan dan kelemahan topologi tree. Jadi cukup hanya ada 5 topologi jaringan dasar. Sebenarnya ada lebih banyak lagi topologi jaringan setelah dikembangkan. Lanjutan dari topologi star, topologi bus, topologi ring, dan lain-lain. Cukup sampai di sini pembahasan tentang topologi jaringan komputer. Jika ada pertanyaan atau masih kurang jelas, belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Baiklah, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.